Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai tugas Project Based Learning pada mata kuliah Kimia Medisinal yang diampu oleh Ibu APT Isanti Dwi Rahayu MS Farm. Adapun judul pada Project Based Learning kami adalah hubungan, struktur, dan aktivitas obat antipsikotik klorofromazin dan juga tioridazin sebagai turunan fenotiazin. Selamat menyaksikan. Adapun anggota dari kelompok kami, yang pertama ada saya sendiri, Aden Mafazat dengan MPM 23180310117. Selanjutnya ada Kalista Aulia Maki dengan MPM 231803102. Selanjutnya ada Muhammad Farhan Harif dengan MPM 23180310059. Selanjutnya ada Alan Arindo Nadli dengan MPM 23180310063. Dan yang terakhir ada Sylvia Sekar Ardi Nurjana dengan MPM 23180310071. Selanjutnya ada outline mengenai pemaparan pada presentasi kami pada hari ini. Yang pertama ada pendahuluan, ada pembahasan, dan yang terakhir ada penutup. Yang pertama ada pendahuluan. Adapun pada pendahuluan akan dijelaskan oleh saya sendiri, Aden Mafazat dengan MPM 23180310017. Yang pertama itu adalah latar belakang. Obat antipsikotik memiliki peran yang sangat penting dalam dunia kesehatan, khususnya ini di dalam pengelolaan gangguan psikiatri seperti skizofrenia, gangguan bipolar, depresi berat dengan gejala psikotik, serta gangguan lainnya yang melibatkan disfungsi neurotransmitter di otak. Jadi, penggunaan obat-obatan ini tidak hanya berfokus pada perbaikan gejala akutnya saja, tapi juga bertujuan untuk mencegah kekambuhan dan juga dapat meningkatkan kualitas hidup dari pasien. Tapi dari obat antipsikotik ini memiliki berbagai macam kendala. Salah satunya itu adalah efek samping yang sangat signifikan. Nah, salah satu tantangannya selain itu ada juga durasi kerja yang tidak optimal dan tingkat kepatuhan pasien yang rendah akibat efek samping tersebut. Nah, sejak pertama kali ditemukan nih pada tahun 1950-an, obat ini atau obat antipsikotik ini telah mengalami berbagai perkembangan generasi. Obat antipsikotik generasi pertama yang dikenal sebagai antipsikotik tipikal memiliki keterbatasan dalam hal selektivitas reseptor yang seringkali menyebabkan efek samping seperti gejala ekstrapiramidal atau gangguan motorik dan sedasi. Nah, salah satu contoh utama dari antipsikotik generasi pertama ada di klorofromazin yang merupakan prototipe dari golongan fenotiazin. Nah, obat ini digunakan secara luas karena antipsikotiknya yang kuat. Namun, efek samping seperti sedasi dan gejala ekstrapiramidal menjadi hambatan dalam penggunaannya dalam waktu yang jangka panjang. Nah, karena ada tantangan dari salah satunya tadi di klorofromazin, jadi itu ada dikembangkannya turunan fenotiazin, yang lainnya itu seperti tiodiazin. Nah, yang memiliki modifikasi struktur untuk meningkatkan profil keamanannya. Nah, tioridazin ini memiliki substitusi yang berbeda pada inti fenotiazinnya. Jadi yang mengurangi efek dari ekstrapiramidal dan meningkatkan selektivitas terhadap reseptor dopamine D2. Nah, modifikasi ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas klinis sambil meminimalisir efek samping yang terkait dengan penggunaan kloropromazin. Jadi ini memiliki korelasi dengan mata kuliah kimia medisinal di mana itu ada modifikasi terhadap struktur dari obat itu dapat mempengaruhi efek samping pada obat yang diminum pada pasien. Nah, hubungan antara struktur kimia dan aktivitas farmakologis kloropromazin dan juga tioridazin menjadi fokus penting dalam pengembangan obat dari antipsikotik. Nah, perubahan dalam situtuen rantai samping dan gugus fungsional dapat memberikan efek signifikan terhadap aktivitas biologis, bioavailabilitas, serta profil efek samping obat. Jadi sebagai contoh perubahan gugus fungsi dari hidrofilik pada antipsikotik baru telah terbukti dapat meningkatkan kelarutan dalam air yang pada gilirannya meningkatkan distribusi obat di dalam tubuh dan mempercepat onset kerja. Selain itu, perubahan ini juga dapat memperpanjang durasi kerja sehingga memungkinkan pemberian dosis yang lebih jarang meningkatkan kepatuhan pasien.
Selanjutnya, adapun tujuan dari project based learning kami pada mata kuliah kimia medisinal ini yang memiliki judul hubungan struktur dan aktivitas obat antipsikotik kloropromazin dan tioridazin sebagai turunan fenotiazin. Ini adalah yang pertama, itu membahas hubungan antara struktur dan aktivitas dari kloropromazin dan tioridazin sebagai turunan fenotiazin. Yang kedua, itu ada menganalisis perubahan struktur kimia pada kloropromazin dan tioridazin serta dampaknya terhadap aktivitas farmakologis dan profil efek samping. Yang ketiga, mengidentifikasi perbedaan sifat fisikokimia antara kloropromazin dan tioridazin seperti larutan, lipofisilitas, dan stabilitas. Yang keempat, menjelaskan indikasi klinis, cara penggunaan, dan profil efek samping kedua obat tersebut. Dan terakhir itu menguraikan bagaimana modifikasi nih antara rantai samping dan substituen pada fenotiazin itu mempengaruhi durasi kerja dan juga selektivitas terhadap reseptor dopamine. Oke, jadi selanjutnya di sini ada pembahasan. Yang pertama yaitu ada struktur kimia kloropromazin dan tioridazin. Bisa dilihat pada gambar pertama itu merupakan struktur kloropromazin 2 dimensi dan 3 dimensi. Kloropromazin merupakan derivat fenotiazin yaitu antipsikotik pertama atau antipsikotik tipikal yang diperkenalkan pada tahun 1950-an dan menjadi salah satu obat antipsikotik yang paling banyak digunakan. Kloropromazin adalah fenotiazin tersubstitusi di mana cincin nitrogen pada posisi 10 terikat pada C3 dari gugus N yaitu N-dimetilpropanamin. Kloropromazin ini telah menjadi standar dalam pengobatan gangguan psikotik, terutama skizofrenia. Obat ini bekerja dengan jalan memblok reseptor dopaminergik D2 yaitu memblok sekitar 65% hingga 80% reseptor D2 di striatum dan saluran dopamin lain di otak. Dengan mengurangi aktivitas dopamin, kloropromazin efektif dalam mengurangi kejadian relapse dan menangani gejala positif. Selanjutnya, gambar kedua itu merupakan struktur dari tioridazin secara 2 dimensi dan 3 dimensi. Tioridazin adalah turunan fenotiazin yang memiliki substituen metil sulfanil pada posisi 2 dan gugus 1 metilpiperidin 2-iletil pada posisi N10. Tioridazin memiliki peran sebagai antagonis serotonergik, antagonis reseptor H1, antagonis alfa adrenergik, antagonis dopaminergik, dan antipsikotik generasi pertama. Selanjutnya yaitu ada sifat fisikokimia. Yang pertama untuk kloropromazin memiliki rumus kimia C17H19ClN2S dengan berat molekul 318,87 gram per mol, titik didih 450,1 derajat Celcius, titik lebur 192 sampai 196 derajat Celcius, memiliki sifat fisik yaitu bubuk kristal putih atau putih krim yang tidak berbau. Bubuk ini terurai jika terkena cahaya dan udara. Karena resiko sensitasi kontak langsung harus dihindari. Kelarutannya larut dalam etanol, dan kloroform. Praktis tidak larut dalam air, ether, dan benzen. Kemudian ada tioridazin, memiliki rumus kimia C21H26N2S2. Berat molekul 370,582 gram per mol, titik lebur 72 sampai 74 derajat Celcius, titik nyala 9 derajat Celcius, memiliki sifat fisik yaitu bubuk kristal berwarna putih hingga agak kuning dengan sedikit bau dan rasa yang sangat pahit. Kelarutannya mudah larut dalam air, kloroform, dan metanol. Larut dalam alkohol tetapi praktis tidak larut dalam ether. Selanjutnya yaitu indikasi kegunaan obat. Pada kloropromazin pertama yaitu digunakan pada skizofrenia. Kloropromazin ini efektif dalam menangani gejala positif dan mengurangi kejadian relapse pada skizofrenia. Yang kedua dapat digunakan pada gangguan bipolar. Kloropromazin berperan sebagai agen antimanik dan untuk pemeliharaan gangguan bipolar sehingga penambahan kloropromazin ke dalam regimen pengobatan itu berhasil untuk pengendalian akut serta pengobatan jangka panjang pada kasus mania bipolar yang sangat parah atau refraktar. Yang ketiga ada intractable hiccup, merupakan cegukan yang berlangsung selama 1 bulan ataupun lebih. Kondisi ini dapat menyebabkan ketidaknyamanan yang signifikan dan mempengaruhi kualitas hidup pasien. Kloropromazin dapat digunakan secara sentral dengan antagonisme dopamin di hipotalamus. Efek ini membantu mengurangi frekuensi dan intensitas cegukan yang persisten. Selanjutnya dapat digunakan untuk mual muntah yang berat. Kloropromazin adalah antagonis reseptor dopamin D2 yang terletak di area pemicu muntah
yang ada di otak. Dengan menghambat reseptor ini, klorpromazin mengurangi sinyal yang menyebabkan mual dan muntah, terutama yang disebabkan oleh kemoterapi ataupun anestesi. Indikasi kegunaan obat tioridazin. Skizofrenia. Tioridazin lebih efektif dalam mengatasi gejala negatif skizofrenia karena mempengaruhi reseptor serotonin lebih kuat dibandingkan dengan klorpromazin. Klorpromazin juga cenderung memiliki afinitas yang lebih tinggi terhadap reseptor dopamin D2 yang dapat menyebabkan lebih banyak efek samping neurologis seperti diskinesia tardif. Yang kedua yaitu agitasi. Tioridazin bekerja dengan menghambat reseptor dopamin D2 di sistem saraf pusat, khususnya di daerah yang terlibat dalam pengaturan emosi dan perilaku. Dengan mengurangi aktivitas dopamin, tioridazin dapat membantu menenangkan pasien yang mengalami agitasi, mengurangi kecemasan, dan mengendalikan perilaku yang tidak teratur. Penggunaan dan dosis obat. Klorpromazin. Berdasarkan data jenis, dosis dan aturan pakai obat antipsikotik yaitu pada jenis obat klorpromazin 25 mg dengan aturan pakai 1x1. Dosis berdasarkan berat badan dianjurkan untuk klorpromazin pada anak-anak dengan dosis 0,55 mg per kilogram per dosis setiap 4 hingga 6 jam sesuai kebutuhan dengan dosis harian maksimum 75 mg per hari secara intramuskular dan 500 mg per hari secara oral. Untuk pasien dengan berat badan lebih dari 22,7 kg dan kurang dari 45,5 kg. Untuk pasien dengan berat badan di atas ini dianjurkan dosis 30 hingga 800 mg per hari secara oral dan 200 hingga 800 mg secara intramuskular. Selanjutnya yaitu tioridazin. Dosis penggunaan tioridazin yaitu usia 2-12 tahun mulailah dengan 0,5 mg per kilogram per hari secara oral dalam 2 hingga 3 dosis terbagi. Dapat ditingkatkan secara bertahap hingga maksimum 3 mg per kilogram per hari dalam dosis terbagi. Untuk usia 13 tahun ke atas, mulailah dengan 50 hingga 100 mg secara oral 3 kali sehari. Secara bertahap dapat ditingkatkan hingga 200 hingga 800 mg per hari dalam 2 hingga 4 dosis terbagi. Penggunaan obat. Tepat obat adalah pemilihan obat yang utama dan sesuai untuk pasien. Salah satu cara mengidentifikasi tepat obat antipsikotik dengan cara mengetahui adanya interaksi obat atau potensi interaksi obat yang terjadi. 2. Tepat pasien adalah ketepatan penggunaan obat disesuaikan dengan kondisi pasien, ditinjau ada tidaknya kontraindikasi atau dengan kondisi pasien. Yang ketiga yaitu tepat dosis. Pemberian dosis yang berlebihan, khususnya untuk obat dengan rentang terapi yang sempit, akan selalu beresiko timbulnya efek samping. Sebaliknya, dosis yang terlalu kecil tidak akan menjamin tercapainya kadar terapi yang diharapkan. 4. Tepat frekuensi adalah aturan pemakaian yang telah ditentukan per harinya. Baik, saya Alan. Kali ini saya akan menjelaskan terkait bentuk sediaan dari kedua obat yang beredar di pasaran pada saat ini. Nah, yang pertama itu ada dari klorpromazin, di mana klorpromazin ini dalam pasaran itu tersedia dalam 2 jenis bentuk sediaan, yaitu dalam bentuk tablet dan juga injeksi, di mana kedua bentuk sediaan yang tersedia ini memberikan fleksibilitas penggunaan untuk berbagai kondisi pasien, menyesuaikan. Jadi, contohnya seperti situasi yang darurat itu bisa digunakan contohnya dengan bila membutuhkan bioavailabilitas yang 100% dan juga onset yang lebih cepat, maka bisa menggunakan sediaan injeksi. Namun bila tidak begitu diperlukan, bisa menggunakan sediaan oralnya atau sediaan tablet. Baik, selanjutnya adalah terkait bentuk sediaan dari obat tiroidazinnya. Nah, tiroidazin sendiri itu memang hanya tersedia dalam satu bentuk sediaan di pasaran, yaitu dalam bentuk tablet saja, di mana umumnya salah satu merek dagang dari tiroidazin sendiri adalah Melaril atau Melaril mungkin ya, yang bisa ditemui di pasaran. Seperti bisa dilihat di gambar, itu ada dari merek Melaril dan juga bentuk tabletnya, tulisan Melaril dengan ada yang bertuliskan angka 100, 50, dan juga 75. Nah, beberapa alasan. Salah satu alasan mengapa sediaan tiroidazin ini hanya dalam bentuk tablet adalah karena bahwa memang pengembangan dari klorpromazin menjadi tiroidazin ini memang terdapat beberapa benefit. Akan tetapi memang salah satu yang menjadi lebih buruk dari klorpromazin justru adalah meningkatnya risiko dari
kardiotoksisitasnya yang akan dibahas di poin selanjutnya nanti. Baik, tadi sudah membahas terkait bentuk sediaan kedua obat yang beredar di pasaran. Kali ini akan membahas terkait dari hubungan struktur dan aktivitas obatnya. Yang pertama adalah subbab terkait pembahasan tentang gus kromofor kedua senyawa obat dari klorpromazin dan juga tioridazin. Nah, ternyata dari klorpromazin maupun tioridazin sendiri memiliki gugus kromofor yang sama, yaitu dari inti fenotiazinnya yang merupakan farmakofor penting pada kedua senyawa obat tersebut. Nah, si fenotiazin ini merupakan sistem cincin trisiklik yang terdiri dari dua cincin benzen yang terhubung dengan atom sulfur dan juga nitrogen. Nah, fenotiazin ini berperan vital dalam interaksi dengan reseptor dopamin D2 di sistem saraf sebagai reseptor targetnya, di mana si inti fenotiazin ini menyediakan platform stabil untuk pengikatan obat reseptor yang menghasilkan efek si antipsikotiknya. Nah, walaupun klorpromazin dan juga tioridazin ini memiliki substituen yang berbeda pada posisi dua cincin fenotiazinnya, yaitu jika di satunya ada di gugus klor, yang satunya adalah tiometil. Nah, di mana struktur inti fenotiazin tetap menjadi bagian yang bertanggung jawab dalam menghasilkan efek biologis, di mana yang kita tahu bahwa gugus farmakofor adalah gugus yang memang bertanggung jawab terkait aktivitas biologis saat sudah menempel di reseptor targetnya. Selanjutnya ada perubahan gugus fungsi. Perubahan struktur dari klorpromazin menjadi tioridazin menunjukkan modifikasi penting pada dua bagian utama molekulnya, namun tetap mempertahankan struktur inti dari fenotiazin. Berikut adalah perubahannya. Yang pertama ada pergantian gugus Cl atau kloro pada klorpromazin menjadi gugus SCH3 atau tiometil pada tioridazin di posisi dua cincin fenotiazin. Hal ini mempengaruhi lipofisilitas dan juga distribusi obat dalam tubuh. Kemudian ada rantai samping NN-dimetil aminopropil pada klorpromazin dimodifikasi menjadi metilpiperidil pada tioridazin, di mana gugus dimetilamin diganti dengan cincin piperidin termetilasi. Beberapa dampak dari perubahan struktur dari pengembangan obat kali ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama, adanya peningkatan kelarutan dalam lemak sehingga meningkatkan kemampuan penetrasi ke BBB atau saluran darah sawar otak. Yang kedua, adanya penurunan efek samping ekstrapiramidal atau tubuh yang bergerak secara tidak terkendali. Yang ketiga, adanya penurunan aktivitas antipsikotropik atau efektivitas terhadap gejala psikotropik berat. Yang keempat, adanya peningkatan resiko kardiotoksisitas yang menyebabkan pemanjangan interval dari QT. Nah, perubahan struktur kimia dari klorpromazin menjadi tioridazin ini menunjukkan bahwa modifikasi sederhana dapat berdampak besar pada profil farmakologis dan juga keamanan obat. Meski tioridazin unggul dalam hal efek samping ekstrapiramidal yang jauh lebih rendah, namun memiliki resiko kardiotoksisitas yang lebih tinggi dan juga efektivitas yang lebih rendah pada gejala yang berat, sehingga pemilihan antara kedua obat harus disesuaikan dengan kondisi spesifik dari seorang pasiennya. Kesimpulan dari makalah kami yang pertama, struktur kimia klorpromazin dan juga tioridazin memiliki kesamaan pada inti fenotiazin yang berperan penting dalam aktivitas farmakologisnya. Perubahan substituen seperti gugus kloro pada klorpromazin dan juga gugus tiometil pada tioridazin mempengaruhi afinitas reseptor, durasi efek, dan juga efek samping dari obat. Yang kedua, klorpromazin memiliki sifat fisik berupa kristal putih yang stabil, namun sensitif terhadap cahaya, dengan kelarutan baik dalam metanol dan juga etanol. Sementara itu, tioridazin memiliki kelarutan yang lebih baik dalam air dan juga kloroform, serta lebih lipofilik dan yang meningkatkan penetrasi ke dalam sawar darah otak. Yang ketiga, klorpromazin diindikasikan untuk skizofrenia, gangguan bipolar, cegukan persisten, dan juga mual muntah berat. Dosis ini bervariasi tergantung usia dan juga rute pemberian, maupun oral ataupun injeksi. Tioridazin juga digunakan untuk pasien skizofrenia dan juga agitasi, dengan risiko efektivitas kardiotoksisitas yang lebih tinggi dibandingkan klorpromazin. Selanjutnya, klorpromazin tersedia dalam bentuk tablet dan juga injeksi, memungkinkan fleksibilitas dalam administrasi.
Sementara itu, tioridazin hanya tersedia dalam bentuk tablet karena resiko dari efek samping kardiovaskular yang signifikan. Dan terakhir, modifikasi struktur kimia dari klorpromazin menjadi tioridazin meningkatkan lipofisilitas yang mengurangi efek samping ekstrapiramidal namun meningkatkan risiko efek samping kardiovaskular. Afinitas yang berbeda terhadap reseptor dopamin D2 dan juga serotonin yang menyebabkan perbedaan dalam efektivitas terhadap gejala positif dan juga negatif dari skizofrenia. Sekian. Berikut adalah daftar pustaka dari referensi yang kami gunakan dalam makalah kami. Selanjutnya ini halaman keduanya. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.